Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepas sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku,
surga, kami sangat bersyukur. Di tengah-tengah situasi yang mencekam dan menakutkan, kami boleh tetap datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu Bapa. Dan kami percaya kehadiran sidang jemaat dan umatmu pada pagi hari ini Tuhan akan perhitungkan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah mereka tidak akan sia-sia, namun akan membawa berkat bagi setiap kami umat Tuhan yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami sangat bersyukur karena kami tahu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi bagian kami dalam ibadah itu untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu telah kami lakukan dengan segenap hati kami. Sekarang tibalah saatnya kami mau duduk dengan diam mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Roh Kudus, tenggelamkan hamba-Mu di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya urapan pewahyuan, pengajaran kebenaran yang bersumber dari isi hati Tuhan, pagi hari ini Tuhan akan singkapkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehidupan kami di dalam Kristus adalah hidup berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini merupakan benih yang tertabur di dalam setiap hati kami yang seperti tanah yang subur. Dan benih firman itu akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tes. Shalom. Puji Tuhan, selagi dikasih Tuhan, mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca satu ayat yang sangat terkenal dan banyak orang Kristen hafal ayat ini. Dan bila saat pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Ayat 16 kita akan baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara percaya doa saudara dan saya itu besar kuasanya? Amin. Kalau besar kuasanya berarti sanggup merubah segala sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Yang tidak baik bisa menjadi baik, yang kekurangan bisa diberkati, yang sakit bisa disembuhkan,
saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berkata, orang seringkali merasa bahwa kalau keputusan manusia itu masih bisa dirubah oleh keputusan Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan takut dengan keputusan manusia. Mungkin saudara sedang berurusan dengan hukum, dan saudara banyak mendengar sebuah kesaksian-kesaksian bahwa apa yang diputuskan oleh seseorang seringkali bisa berubah. Karena apa? Karena doa orang percaya akan merubah segala keputusan manusia yang tidak baik, akan dirubah oleh Tuhan menjadi baik buat saudara. Tapi seringkali orang berkata, saudara, kalau Tuhan sudah memutuskan sesuatu, siapa yang bisa merubah? Alkitab berkata, ada satu ayat, kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang sanggup menutupnya? Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat buat saudara dan saya, tidak ada seorang pun dengan segala kekuatannya yang sanggup menutup pintu berkat buat saudara dan saya. Dan kalau saudara orang itu berkata kalau Allah yang membuka, tidak ada yang sanggup menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang sudah menutup, tidak ada seorang yang bisa membukanya. Tapi pagi hari ini saya akan beritahukan, doa orang benar sanggup merubah keputusan Tuhan. Jadi saudara jangan percaya kalau Tuhan sudah memutuskan segala sesuatu, tidak ada manusia yang sanggup merubahnya. Salah. Pagi hari ini saya tidak setuju dengan pengajaran yang seperti ini, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kuasa bahkan untuk merubah sebuah keputusan Tuhan bisa berubah karena doa orang benar. Satu hari ada seorang datang ke rumah saya dan saya melihat, saudara, saya diperhadapkan untuk mendoakan sesuatu yang tidak mungkin menurut saya, menurut akal pikiran saya, tidak mungkin. Orang ini datang ke rumah dan menyodorkan map, dan dia berkata kepada saya, Pak Indra, tolong doakan saya mau melamar kerjaan. Lalu saya berkata kepada dia, kamu melamar kerjaan sebagai posisinya sebagai apa? Lalu dia berkata, ini ada perusahaan Kawasaki yang membutuhkan seorang branch manager yang akan ditempatkan di Bali. Saudara, saya berpikir bahwa ini segala sesuatu yang dia minta didoakan ini di luar pikiran manusia, itu bisa terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan aja, saya sempat berpikir ini sesuatu yang mustahil. Karena apa saya katakan demikian? Karena dia melamar sebuah pekerjaan, itu lompat jabatan berkali-kali, saudaraku. Karena apa? Karena pekerjaannya selama 25 tahun itu kerjanya sebagai sales kompor. Pabriknya di Pertemuan Barat. Jadi seminggu dia jalan, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, pulang. Nanti kalau sudah dia mulai berangkat lagi seminggu ke depannya, mulai Surabaya, Krian, sepanjang Mojokerto, kemudian mana ini?
Mojokerto terus Jombang, Kertosono sampai Madiun, saudaraku, pulang. Minggu depannya lagi dia keliling, saudaraku, Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, kemudian harus bayar balik. Nah sekarang sebagai sales kompor, dia mau daftar sebagai branch manager perusahaan asing dari Jepang, yaitu Kawasaki. Lalu saya berkata, saya pergi ke dalam hati, saya puji Tuhan. Kalau diterima, alhamdulillah, mujizat. Dia sodorkan map itu di depan saya berkata, tumpang tangan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Saya katakan, amin. Dia berkata, amin. Tumpang tangan. Nanti saya akan tumpang tangan di atas map ini. Lalu dia tumpang tangan dan saya berdoa, sepakat berdoa, saudaraku. Lalu dia berkata, selesai berdoa, saya berkata, minta Tuhan berkati surat lamaran ini, sehingga pada waktu dibaca kepala personalia atau HRD, mata mereka akan Tuhan jamah sehingga bisa menerima. Pada waktu itu dia berkata, Kak Indra, ini tak kirim pos, tak gowo diri di Jalan Kali Asin. Saya katakan, oke. Aku yakin. Karena dia berkata, saya bekerja 25 tahun sebagai sales kompor. Hidupku dalam keluarga yang ini wae. Anakku tambah gede, kebutuhannya akeh, bayaranku saya tetap jadi perusahaan di pabrik kompor. Saya mau merubah nasib, Kak Indra. Saya berkata, oke, kamu punya iman? Baik. Kemudian pada waktu dia daftar, beberapa hari dia datang ke rumah saya berkata, bagaimana? Sudah ada panggilan? Dia berkata, belum. Ayo doa lagi yuk. Saya katakan, ayo sembahyang. Kita dorong surat amanat. Dan saya tahu, pada waktu dia pulang, dia telepon saya. Kau Indra, puji Tuhan, kau Indra, saya diterima. Saya katakan diterima bagaimana? Saya disuruh menghadap besok Selasa jam 10 pagi. Saya berkata itu bukan diterima, itu baru dipanggil untuk interview. Begitu dia sampai di kantornya di Kaliasin Arif Basuki Rahmat, dia telepon saya. Dia berkata, Kak Indra, ini yang diundang, yang diterima, dipanggil interview, ana 40. Lalu dia boleh bertanya, Pak, Mas daftar apa? Iya, saya juga daftar brand manager. Dulu pengalaman kerja di mana? Dia bangga sudah 25 tahun kerja di pabrik kompor, saudaraku. Dia yakin bisa diterima, saudaraku. Tapi dia saingannya yang di sebelahnya, dia berkata, saya kerja di Nestle susu itu. Lalu banyak pengalaman-pengalaman, dan semua yang ikut interview, yang akan diinterview itu sarjana S1 minimal. Dia SMA, saudaraku. Secara manusia ini gak mungkin, saudaraku, karena saingannya adalah orang-orang yang cukup berpengalaman dan punya skill di dalam setiap pekerjaan jabatan mereka, saudaraku. Lalu pada saat itu dia diberitahu kalau yang interview ini langsung perwakilan dari Jepang pakai bahasa Inggris, saudaraku. Kemudian saudara, itu bahasa Indonesia cuma yes no. Dia telepon sama saya, Kak Indra, ya apa? Terus percuma aku mulai ya. Apa kamu mulai? Ini interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, aku bisa ngerti cuma sumbu kompor. Gak mungkin, saudaraku. Bagaimana caranya nanti kalau dia di interview pakai bahasa Inggris, dia mau jawab pakai bahasa apa? Saya berkata, kamu tenang. Kalau dia tanya kamu bahasa Inggris, kamu pakai bahasa roh supaya pada orang ngerti. Saya katakan,
Dia katakan, kau itu raja guyon. Enggak guyon, aku juga bingung. Ya, kalau kamu dari bahasa Inggris kemudian interview pakai bahasa Inggris, jawabnya piye, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, kemudian dipanggil satu demi satu. Begitu ada yang keluar, dia tanya, Mas, tadi tanya apa? Ya, kami ditanya pengalaman kerja di mana, kemudian bidangnya apa, kemudian latar belakang pendidikan apa, kemudian bersedia ditetapkan di Bali atau tidak, saudaraku. Ya, saudaraku, pada saat itu dia mulai bertanya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Aduh, saudaraku, 99% dia jeglek, saudaraku. Terus mulai sekali ngadem panas, saudaraku. Amin. Tapi sudah tahu pada saat bagian yang pegang pendaftaran ini dia panggil, Bapak Beni. Oh iya, saya, Pak. Singkat masuk. Bagian jamnya Bapak, waktunya Bapak. Waduh, saudaraku, dia telepon saya, Pak, kau Indra, tolong doakan ya, ini aku diundang interview. Saya berkata, oke, kamu tenang aja, buka pintu. Akhirnya dia ketok, saudaraku, dia buka pintu. Dan pada saat dia buka pintu, saudaraku, Roh Kudus ngomong sama dia, beri hormat seorang karateka. Ini gendeng apa sih? Ya. Ini ngelamar kerjaan pakai hormat karateka. Sudah tahu karateka hormatnya kan? Bos. Amin. Nah, saudaraku, pada waktu orang Jepang itu dia lihat, saudaraku, teman saya ini, saudaraku, masuk, saudaraku, dia buka pintu pelan-pelan sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dia lihat orang Jepang itu dikasih hormat. Bos. Selagi ini wong Jepang bisa mungkin mikir ini gendeng apa? Ini dilaan interview pakai hormat seorang karateka. Sudah tahu? Ini perwakilan dari Jepang yang interview dia langsung berdiri, saudaraku, kasih hormat teman saya, bos, gitu, saudaraku. Wah, langsung dia tanya, you karateka? Yes, gitu. Pokoknya, saudaraku. Amin. Weh, saudaraku, dalam waktu singkat sekejap, saudaraku, teman saya ini dijak adu jotos, saudaraku. Saudaraku, tidak tahu berapa jurus, saudaraku. Ketemu, jajan. Nah, saya bilang bagian penerimaan karyawan ini bingung, saudara, panggil satpam. Iku nopo tanggul itu, begitu dibuka, ojo ditantemi Cina, katanya gitu, saudaraku. Saudaraku, pada waktu dibuka oleh satpamnya diusir sama perwakilan dari Jepang ini, saudaraku. Dan kemudian setelah itu dia berkata stop. Dia katakan, Anda karateka hebat. Teman saya ini dan 2 karateka pelatih KKO di Gubeng, saudaraku. Dan sudah tahu, akhirnya pada saat itu dia lihat, saudaraku, berkatnya, you lamar? Yes, itu pokoknya yes, no, gitu, saudaraku. Amin. Karena dia, saudaraku, wes dikepui tambah ditandatangani lamarannya, diterima, saudaraku. Amin. Saya beritahukan, kalau itu bukan Tuhan tidak mungkin, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu saya katakan pagi hari ini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya, sanggup merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidup saudara. Bahkan doa saudara dan saya sanggup merubah keputusan Tuhan. Sekarang saya beritahukan doa yang bagaimana yang bisa merubah keputusan Tuhan. Ini yang penting saudara dan saya tahu, supaya doa saudara dan saya hari ini memiliki kuasa untuk merubah kehidupan saudara. Yang pertama kita lihat, kita baca Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 10. Keluaran 32 ayat 7 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka.
Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah anak Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Selanjutnya lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Kita lihat doa Musa. Selanjutnya kita baca. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat?" Seterusnya, "Mengapakah orang Mesir akan berkata, ia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan menyadari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu dan yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak engkau datangkan kepada umatmu." Selanjutnya, sudah lihat, "Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." 14. Salah perhatikan apa firman Tuhan? Ayo kita baca bersama-sama. "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Sudah perhatikan, doa seorang benar seperti Musa bisa merubah keputusan Tuhan. Amin. Tuhan murka dengan bangsa Israel sebab pada waktu Musa ada di Gunung Sinai sedang berbicara kepada Tuhan untuk menerima 10 hukum perintah Allah. Mereka berpikir 40 hari Musa ada di atas gunung, tidak mungkin bisa tetap hidup. Lalu mereka mendorong Harun supaya membuatkan anak lembu emas, dan mereka menyembah anak lembu emas itu sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Tuhan mendengar dan melihat apa yang dilakukan bangsa Israel adalah jahat dan menista Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Aku akan membinasakan bangsa ini, dan aku akan memberkati keturunanmu untuk melanjutkan bangsa ini." Musa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, janganlah engkau murka kepada bangsa ini. Bukankah engkau sudah bersumpah dan berjanji bahwa engkau berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Israel bahwa engkau akan memberkati mereka menjadi suatu bangsa yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Kalau engkau binasakan bangsa ini di padang gurun ini, maka orang Mesir akan berkata, Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir ternyata tidak mampu menuntun umatnya sehingga membinasakan mereka di padang gurun. Bukankah hal ini akan mempermalukan engkau?" Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada saudara, pada saat Allah mendengar doa Musa seperti ini, ayat ini dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya.
Saya katakan kepada saudara, apapun vonis atau keputusan manusia bisa saudara rubah dengan doa. Bahkan doa saudara dan saya pun bisa merubah apa yang menjadi keputusan Tuhan sekalipun. Amin. Yaitu dengan cara apa, saudaraku? Dikatakan Musa bisa doanya merubah keputusan Tuhan karena apa, saudaraku? Doa sambil mengingatkan janji Tuhan kepada umatnya. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya kekurangan, saudara ingatkan Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berjanji kepada kita, Engkau datang untuk memberikan aku hidup di dalam kelimpahan, bukan kemiskinan. Amin. Saudaraku, dan pada saat saudara berkata kepada Tuhan, kalau hidup yang berdoa ini hidupnya benar kepada Tuhan, maka tidak ada jalan lain kecuali Tuhan menggenapkan firman-Nya kepada saudara dan saya hari ini. Karena apa, saudaraku? Banyak orang berdoa kepada Tuhan tetapi tidak terjadi mujizat apa-apa, karena yang berdoa itu orangnya hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Alkitab tadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang pertama, ingatkan janji Tuhan bahwa setiap anak Tuhan yang hidup berpegang kepada janji Tuhan, hidupnya akan melihat campur tangan Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudaraku, kita baca 1 Samuel 1, pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dia dari Ramah Taim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yerohim bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan Hana hanya 1 bagian. Sebab saudara lihat, Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Hana ini mandul karena Tuhan yang menutup kandungannya, sehingga Hana tidak bisa melahirkan. Ya, kemudian tetapi madunya selalu menyakiti hatinya dan supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi pada tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita loncat aja, ya, ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci, dan dengan hati sedih, pedih, ia berkata kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku,
Ya, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan bisa cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita sambung di dalam ayat yang ke-19. Ya. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak lagi, dan ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Yaitu pengalaman yang dialami oleh Hana. Hana adalah istri pertama dari Elkanah. Karena Hana tidak punya anak, saya percaya ini sudah kira-kira 5-7 tahun berlaku dalam pernikahan kedua suami istri ini. Akhirnya mungkin karena Elkanah kepingin punya keturunan, mungkin dia pamit nikah siri. Ketemulah dengan yang namanya Penina. Kemudian menikahlah Elkanah dengan Penina, dan oleh pernikahan ini Penina bisa melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Karena Penina merasa di atas angin, karena dia merasa yang sudah bisa memberikan keturunan kepada Elkanah, maka sikapnya berubah terhadap Hana, dan seringkali memandang rendah Hana, dan seringkali menyakiti hati Hana. Saudaraku, saya katakan Hana sebagai istri tua merasa tersakiti dan merasa dipermalukan, dan dia merasa tersingkir seolah-olah, saudaraku. Karena apa? Kenyataannya memang dia mandul, karena Tuhan yang menutup kandungannya. Ini firman, Tuhan menutup kandungannya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Suatu saat pada waktu mereka ada di Silo, pada saat mereka sedang beribadah, setiap tahun mereka datang beribadah, satu keluarga ini. Hana mencurahkan isi hatinya, segala kesedihannya, segala kepahitannya, segala penderitaannya, segala ketersinggungannya, segala sakit hatinya kepada Tuhan. Dan pada saat dia datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, kiranya aku mendapat kasih karunia-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu ini, Tuhan. Apabila Engkau memberikan aku anak laki-laki, aku akan menyerahkannya menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkan dia, dan pisau cukur tidak akan menimpa kepalanya. Saudara, doa Hana dari perempuan yang tersakiti ini, saudara, yang dia ungkapkan di hadapan Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Apa yang terjadi? Tuhan dengar. Amin. Setiap doa saudara dan saya didengar Tuhan apa enggak? Siapa yang percaya doamu didengar oleh Tuhan? Amin. Saudara percaya doa saudara didengar Tuhan? Tapi syaratnya satu, yaitu jangan hidup di dalam dosa. Karena dosa menjadi penghalang untuk Tuhan tidak mendengar doa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Keesok harinya mereka pulang ke kota mereka. Dan kemudian saudaraku, Elkanah bersetubuh dengan Hana di rumah. Pada saat Tuhan melihat mereka bersetubuh, Tuhan ingat doa Hana. Dan saat itu Tuhan membuka rahim Hana, dan setahun kemudian Hana bisa melahirkan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya doa orang benar itu bisa mengubahkan segala sesuatu di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Sekalipun seolah-olah Tuhan sudah menetapkan garis kehidupan saudara, nasib saudara dan saya seolah-olah sudah seperti ini. Miskin, kekurangan, hidup gagal, hidup tidak akan pernah bahagia. Tapi pagi hari ini saya ingin beritahukan, kalau saudara pulang dari gereja ini, sudah bisa menangkap firman Tuhan ini, bahwa doamu, kalau engkau hidup dalam kebenaran, doa saudara dan saya bisa mengubahkan segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan pun bisa diubah di dalam karena doa orang benar. Karena saya beritahukan, Allah itu adalah kasih. Kasihnya itulah yang akan merubah segala sesuatu yang dia putuskan. Pada saat bangsa Israel akan dibinasakan oleh Tuhan, doa Musa, kemudian Tuhan tahu saudaraku bahwa dia adalah Allah yang kasih, bukan Allah yang sekedar adil saudaraku, tetapi Allah yang penuh belas kasihan. Dan pada saat dia melihat bangsa yang besar itu harus dibinasakan, Allah tidak tega karena doa Musa, dan Allah merubah keputusannya. Dan hari ini Hana pun dirubah keputusannya, karena Tuhan yang telah menutup kandungannya bertahun-tahun tidak bisa melahirkan. Sehingga Elkana putus asa, Hana juga sudah putus asa. Tetapi karena tersakiti, doanya bisa mengubah keputusan Tuhan. Tuhan bisa merubah, membuka kandungan Hana. Mungkin kalau zaman sekarang saudara orang gak punya anak, sudah sekian tahun gak bisa punya anak, mungkin secara medis bisa ikut program bayi tabung. Tapi zaman dulu gak ada bayi tabung, saudaraku. Sperma laki-laki diambil, kemudian sel telur wanita diambil, kemudian dimasukkan di lab, kemudian dijadikan satu, ditunggu sampai terjadi pembuahan. Ya, pakar dokter bayi tabung adalah Dr. Sigih Wijaya yang ada di Rumah Sakit Wijaya, Atma Jaya, Jakarta. Beliau adalah teman saya waktu di Beria. Saya berkata kepada saudara, saya katakan kepada saudara, Tuhan sanggup mengubah keputusannya. Yang dia tutup, saudaraku, dia bisa buka. Satu hari Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, bila mana aku menutup langit dan tidak menurunkan hujan, bila mana aku menyuruh belalang pelahap memakan habis hasil panen mereka, bila mana aku mengizinkan penyakit sampar melanda negeri, siapa yang bisa berubah? Siapa yang bisa menahan agar kehendak Tuhan? Kalau Tuhan sudah menutup langit, saudaraku, Israel tidak turun hujan 3,5 tahun. Amin. Dan pada waktu Tuhan mengirim belalang, saya heran, saudaraku, dari mana belalang yang puluhan juta itu, saudaraku, bisa memakan habis satu saat, saudaraku. Semua hasil ladang itu habis. Pohon-pohonan dalam waktu sekejap bisa habis. Dan bila mana Tuhan mengizinkan penyakit sampar membinasakan, berapa banyak, saudaraku? Ada flu Spanyol, flu Hong Kong, SARS, dan penyakit-penyakit yang hari ini Tuhan izinkan. Saya berkata kepada saudara, tapi setelah itu Tuhan berkata, apabila umatku merendahkan diri dan mencari wajahku dan berdoa kepadaku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Inilah janji Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tutup langit, meskipun Tuhan sudah izinkan belalang pelahap, meskipun Tuhan izinkan penyakit sampar melanda dunia, saya berkata, saudaraku, hanya doa orang benar yang bisa merubah keputusan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini memberikan hukum,
tetapi juga memberikan solusi. Manakala umatku bertobat, merendahkan diri dan mencari wajahku, berdoa kepadaku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Saudaraku, mungkin saudara kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan sudah bekerja, tapi selalu ada masalah di dalam diri kita, ada penyakit yang membuat kita harus keluar dana, membuat ada masalah sehingga kita harus keluar dana. Saya beritahukan saudaraku, itulah yang dikatakan belalang pelahap yang mencuri hasil jerih lelahmu. Saudara dan saya bisa membendung gerakan belalang pelahap ini di dalam doa permohonan, di dalam pertobatan kepada Tuhan. Amin. Karena di dalam 2 Tawarik dikatakan, saudaraku, bila mana umatku berseru mencari wajahku dan berdoa merendahkan diri mereka di hadapanku dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi saya katakan kepada saudara, dengar, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Bagaimana caranya kita bisa berdoa yang mendatangkan mujizat? Berdoa dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berdoa dengan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Jangan jadi orang Kristen berdoa tapi hatimu jahat. Engkau berdoa tapi mulut kita masih jahat. Kita berdoa tetapi pikiran kita masih jahat. Saya berkata Tuhan tidak mendengar. Yuk kita baca Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak.